siang. Siang, Pak. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang tanggung jawabku terhadap keluarga. Silakan melihat di bab 6. Ya, sebelum kita memulai dan melanjutkan kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu dalam hidup kami yang menyertai dari pagi hingga saat ini. Kami akan melanjutkan akan tugas tanggung jawab kami, khususnya mata pelajaran agama. Sekiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, berikan kemampuan bagi kami sehingga apa yang kami pelajari bersama kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh jadikan semuanya untuk bekal bagi hidup kami di masa yang akan datang. Kami akan waktu ini hanya dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya absen dulu ya. Ya. Adolfina Anita Nono. Ada, Pak. Ya. Adriana Lende. Ada, Pak. Arminda Adriana Sumalo. Ada, Pak. Angelan Astrid Boleh. Ada, Pak. Arnon C. Inapoli. Ada, Pak. Astriana London. Ada, Pak. Bibiana Tambuso. Ada, Pak. Delsiana apa ini? Kadi Roma. Ada, Pak. Destiana Malo. Ada, Pak. Dewi Matris. Ada, Pak. Ernesta Bobo. Ada, Pak. Ita Rensi Bora. Ada, Pak. Jenny Adri Malo. Ada, Pak. Yang terakhir Jeffriska Suryana Bobo. Ada, Pak. Ya, ada semua ya. Iya, Pak. Ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawabku terhadap keluarga di halaman 53. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, kemarin kita sudah belajar beberapa hal tentang keluarga. Tuhan berdoa keluarga, kemudian keluarga yang bertumbuh, dan kemudian kita sudah bahas secara bersama. Dan hari ini Bapak Guru akan menyampaikan materi ajar ini. Perlu kita perhatikan bersama. Nanti sebentar ada hal-hal yang kita harus kerjakan bersama. Ada diskusi dan kemudian ada kerjasama kita untuk bisa kita menuntaskan akan tujuan daripada pelajaran ini. Kira-kira ada yang tahu tanggung jawab anak terhadap keluarga? Tanggung jawab anak terhadap keluarga. Apa tanggung jawab anak terhadap keluarga? Salah satunya, ada yang tahu? Angkat tangan. Hormat kepada orang tua. Ya, betul. Hormat kepada orang tua. Nanti kalau ada yang ini angkat tangan ya. Iya, Kemudian yang lain ada? Ya, silakan. taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi yang lain ada? Silakan. Mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Menaati perintah orang tua. Ya.
menaati perintah orang tua. Jadi tanggung jawab anak terhadap keluarga yaitu bertanggung jawab mentaati seluruh aturan yang berlaku dalam keluarga. Tanggung jawab anak terhadap Orang tua. keluarga. Pertama tadi apa? Hormat kepada orang tua. Hormat kepada Orang tua. orang tua. Kedua, Mendoakan orang tua. mendoakan orang tua. Orang tua biar tetap sehat ya. Iya, Pak. Kemudian merawat orang tua. Itu adalah salah satu tanggung jawab anak terhadap keluarga. Supaya keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang rukun, menjadi keluarga yang bahagia. Kemudian harus bertingkah laku sesuai dengan aturan Keluarga. Bertingkah laku sesuai dengan aturan keluarga. Nah, kira-kira apa saja yang merupakan kewajiban seorang anak? Wajib bersekolah. Ya, ada yang lain wajib bersekolah. Yang lain ada? Kira-kira kewajiban yang merupakan kewajiban seorang anak? Seorang anak ada yang tahu? Harus wajib mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Orang tua. orang tua. Anak harus mendapatkan Pendidikan. apa lagi? Anak wajib berbakti kepada Orang tua. orang tua. Jadi itu adalah hal-hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Jadi tanggung jawab anak terhadap orang tua dan keluarga itu memberi kasih sayang, memperhatikan orang tua, mendoakan orang tua, dan kemudian anak juga harus taat kepada orang tua, menjadi contoh dan teladan bagi orang tua, terlebih dalam keluarga. Seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikut tujuan kita belajar pada hari ini tentang keluargaku atau tanggung jawabku terhadap keluarga. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada orang tua, bukan saja kita taat di keluarga, bukan saja kita taat di sekolah, tetapi dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan, menjadi contoh, kemudian harus menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita. Jadi tanggung jawab seorang anak itu dalam keluarga itu sangat penting, menjaga orang tua dan keluarga. Harus ada yang namanya rasa kasih sayang antara saudara, antara orang tua, antara kakak, antara adik. Dalam Alkitab ada contoh-contoh yang sering terjadi. Ada percekcokan, permasalahan antara saudara, antara orang tua, seperti kisah daripada Yusuf, kisah daripada Kain dan Abel. Ya, itu seperti itu.
Kemudian nanti setelah kita selesai, belum kita akhiri pelajaran ini, kita akan berdiskusi ya. Iya. Kita akan berdiskusi. Jadi adik-adik harus membaca dasar Alkitab. Kalau coba ada satu orang bisa baca, atau kita baca bersama. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Sudah? Sudah. Coba. 3 ya sama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Coba. 3 ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi sebagai seorang anak, sebagai tanggung jawab anak terhadap orang tua, salah satu yang ditekankan Alkitab adalah menghormati ayah dan ibu supaya Lanjut umur. Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan supaya kita lanjut umur yaitu menghormati orang tua. Seperti itu. Kemudian nanti sebentar kita harus berdiskusi. Silakan bikin kelompok. Kita akan berdiskusi. Ini kelompok 1 ya. Iya. Kelompoknya siapa? Dewi ya. Oh ya, Dewi. Di sini kelompok 2. Kelompoknya siapa? Siapa? Oh. Ya. Terus di sini kelompok 3. Siapa kelompoknya? Ya, Desti. Nanti kelompok 1 membahas tentang kisah Yusuf. Daniel. Bisa ya? Bisa. Kisah Daniel di Daniel pasal ya, Daniel 6 ayat 1 sampai 25. Kemudian di sini membahas tentang kisah Yusuf. Yusuf di Kejadian pasal 37. Kemudian di sini membahas tentang kisah Kain dan Abel di Kejadian pasal 4. Silakan nanti dikerjakan, didiskusikan. Silakan kerjakan. Pertanyaannya, silakan tulis. Pertanyaannya, ketika kelompok ini sama, pertanyaan yang sama, tetapi kasus yang berbeda. Pertanyaan yang pertama, sebutkan siapa saja tokoh atau orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapa saja tokoh atau orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang kedua,
siapa yang menjadi pelaku perbuatan jahat dalam kasus tersebut. Misalnya kasus Daniel dibuang di gua singa. Kira-kira siapa yang menjadi pelaku? Kain dan Abel meninggal, siapa yang jadi pelaku? Kemudian yang ketiga, siapa yang menjadi korban perbuatan jahat tersebut? Yang keempat, apa penyebab sehingga timbul perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Yang kelima, perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh pelaku kasus tersebut? Dan yang keenam, jika teman-teman kelompok ada di posisi pelaku perbuatan jahat, apakah teman-teman kelompok akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh sang pelaku? Jika ya, katakan ya dan berikan alasan. Jika tidak, bilang tidak, alasannya apa? Dan yang ketujuh, saran apa yang dapat kelompok berikan terhadap sang pelaku perbuatan jahat dalam kasus ini? Saran apa yang dapat kelompok berikan terhadap sang pelaku perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Ya. Silakan kerja, nanti kita diskusikan. Ya, Pak. Oke. Ya, sudah selesai. Silakan kelompok 1. Kelompok mana yang duluan? Kelompok 1 atau dari mana? Yang duluan kelompok 1 ya. Ya, Kelompok Pak. 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kisah Daniel. Jawaban 1. Daniel Raja Darius, prajurit, istri dan wakil raja. 2. Raja Darius dan wakil raja. 3. Daniel. 4. Karena Raja Darius membuat perintah menurut undang-undang untuk menyembah dewa dan larangan ini tidak boleh dilanggar dan tidak dapat dicabut. Lalu Daniel tidak mengakuinya karena dia tidak percaya Tuhan daripada dewa. 5. Menyembah berhala. 6. Tidak, karena perbuatan seperti ini tidak pantas untuk dicobai, karena ini hati itu bukan hal yang terbaik bagi kita. 7. Saran dari kami adalah mari kita saling memaafkan dan tidak boleh ada saling iri hati dan dengki. Di antara kita, dan apabila ada masalah atau persoalan, mari kita selesaikan baik-baik. Sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya,
tugas mereka kelompok kelompok 1. Kira-kira ada pertanyaan? Saya Ya, silakan berdiri. terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan satu pertanyaan. Sebutkan siapa saja tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Kira-kira siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus Daniel sehingga Daniel ini mengalami hal seperti itu? Kira-kira siapa? Seperti itu. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan satu pertanyaan buat kelompok 1. Siapa yang menjadi korban perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Ya. Kasus Daniel ini kira-kira korbannya siapa? Itu maksudnya begitu. Jadi baik, kami akan menjawabnya. Kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Kelompok 2. Soal dari kelompok 2, sebutkan siapa saja tokoh atau orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang terlibat dalam kasus adalah Daniel, Raja Darius, prajurit, menteri-menteri, dan wakil-wakil raja. Apakah jawaban dari kamu sudah pas? Sudah. Ya. Silakan dulu. Jawaban dari kelompok 1, pertanyaan tadi siapa-siapa yang terlibat ya. Nah, jawaban tadi yang terlibat di dalam itu pertama ada pelaku, ada korban. Nah, maksudnya ada Daniel sebagai korban, pelakunya Darius dengan beberapa wakil raja yang membuang Daniel di gua singa. Seperti itu. Motifnya apa? Karena iri. Iri hati. Ya, karena iri hati. Itu motif paling utama itu karena iri. Iri hati. Ya. Silakan pertanyaan dari kelompok 2 tadi dijawab. Pertanyaan kelompok 3, tadi kelompok 3. Pertanyaan apa tadi? Siapa yang menjadi korban perbuatan menjadi jahat korban. dalam kasus tersebut? Jadi baik, kami akan menjawabnya. Yang menjadi korban perbuatan jahat dalam kasus tersebut adalah Daniel. Pas. Ya, yang menjadi korban adalah Daniel. Daniel yang dibuang di Singa. Daniel mati tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Menyertainya. Tuhan menyertai Daniel. Jadi seperti itu presentasi dan jawaban daripada kelompok 1. Kira-kira masih ada yang belum puas? Masih ada pertanyaan? Pas? Pas. Ya, tepuk tangan buat kelompok. Kita pindah di kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Jawabannya yang pertama, tokoh yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu Yusuf, Yakub, orang-orang Ismail, dan saudara-saudara Yusuf. Yang kedua, yang menjadi pelaku perbuatan jahat tersebut yaitu Yehuda dan saudara-saudaranya yang lain.
ketiga yang menjadi korban perbuatan jahat dalam kasus tersebut yaitu Yusuf. Nomor 4, yang menyebabkan sehingga timbul perbuatan jahat dalam kasus tersebut yaitu karena Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, dan Yakub memberikan jubah yang maha indah buat Yusuf, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kelima, perbuatan jahat yang dilakukan pelaku dalam kasus tersebut adalah: kasus yang pertama, mereka hendak membunuh Yusuf tetapi tidak terjadi dan mereka membawa Yusuf ke dalam sumur. Kasus yang kedua, mereka mengangkat Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada orang Ismail sebagai budak. Yang keenam, tidak, karena kita tidak mau mengikuti atau meniru perbuatan jahat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yang ketujuh, saran dari kami, janganlah kita menjadi seorang yang iri hati dengan sesama, tetapi saling mengasihi dan menyayangi sesama seperti Tuhan mengasihi dan menyayangi kita. Ya, silakan. Kira-kira ada yang kurang jelas dari presentasi kelompok 2? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mewakili teman kelompok saya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk kedua. Apa yang menyebabkan sehingga timbul perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Ya, dari kelompok 2 ada pertanyaan? Kelompok 3? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan. Perbuatan jahat apa yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tersebut? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Soal yang pertama, apa yang menyebabkan sehingga timbul perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Yang menyebabkan sehingga timbul perbuatan jahat dalam kasus tersebut yaitu karena Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, dan Yakub memberikan jubah yang maha indah buat Yusuf, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Pertanyaan yang kedua, perbuatan jahat apa yang dilakukan pelaku dalam kasus tersebut? Perbuatan jahat yang dilakukan pelaku dalam kasus tersebut adalah: kasus yang pertama, mereka hendak membunuh Yusuf tetapi tidak berhasil dan mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Yang kedua, mereka mengangkat Yusuf dari sumur dan menjualnya kepada orang Ismail sebagai budak. Demikian jawaban dari kami. Apakah jawaban kami sudah puas? Sudah. Ya. Demikian jawaban daripada kelompok 2. Apa yang merupakan dasar sehingga Yusuf ini sangat dibenci oleh saudaranya? Tadi sudah dijelaskan ya? Iya. Tadi sudah jelas tadi bahwa itu hanya timbul karena iri hati. Kenapa? Karena Yakub, ayah daripada Yusuf, dia lebih sayang sama Yusuf, sehingga saudara-saudaranya timbul iri hati. Nah, seperti itu. Tapi ternyata
karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Yusuf selalu berhasil di dalam setiap apa yang dikerjakan. Waktu dia ada di penjara, waktu dia dibuang di sumur, dia selamat. Dia ada di penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Setelah itu, karena Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf selalu berhasil sampai dia menjadi seorang raja di Mesir. Nah, seperti itu. Demikian kita juga. Kita kalau takut Tuhan, tidak boleh iri hati, maka percaya Tuhan akan mempercayakan kita hal yang lebih besar. Kita akan dipercayakan menjadi seorang pemimpin, tergantung dari kita. Ya, demikian presentasi kelompok 2. Mari kita berikan aplaus buat ya. Dari kelompok 3, silakan kelompok 3 mempresentasikan apa yang merupakan hasil diskusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tokoh atau orang yang terlibat dalam kasus tersebut adalah Kain, Habel, dan Tuhan Allah. Nomor 2, pelaku perbuatan jahat dalam kasus tersebut adalah Kain. Nomor 3, korban dalam perbuatan jahat adalah Habel. Nomor 4, penyebab timbulnya perbuatan jahat dalam kasus tersebut adalah karena Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain, maka Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi murah. Nomor 5, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kasus adalah Kain memukul Habel dan membunuh dia. Nomor 6, jikalau nomor 6 tidak, alasannya adalah karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai oleh Tuhan dan sesama manusia. Nomor 7, saran yang dapat kami ambil dari cerita Kain dan Habel adalah kita sebagai sesama manusia tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang lain, karena di balik keberhasilan orang lain Tuhan punya rencana tersendiri untuk ciptaan. Demikian. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Silakan kalau ada teman-teman dari kelompok lain yang tidak puas dari presentasi mereka atau ada hal yang ini, ya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan satu pertanyaan untuk kelompok 3. Soal saran apa yang dapat kelompok 3 berikan terhadap sang pelaku perbuatan jahat dalam kasus tersebut? Itu dari kelompok 2. Dari kelompok 1, kira-kira ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Pertanyaan dari kelompok 2 mengenai kisah daripada Kain dan Habel. Tadi yang dibahas tentang kisah Kain dan Habel. Jadi itu kira-kira saran apa yang diberikan terhadap teman-teman yang lain yang berkaitan dengan kasus yang dialami oleh Habel dan Kain? Kira-kira apa saran dari kelompok 3? Tadi diskusinya sudah jelas, penyampaiannya, jawabannya sudah jelas, dan cuma sekarang kira-kira saran apa? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saran yang dapat kami berikan terhadap sang pelaku perbuatan jahat dalam kasus tersebut adalah kita sebagai manusia tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang lain, karena di balik keberhasilan orang lain Tuhan punya rencana tersendiri untuk ciptaannya. Jadi jawaban dari kelompok 3, sarannya kita tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang lain, tetapi
sudah menyediakan berkat tersendiri bagi kita. Apapun bentuk berkat itu tetap akan yang terbaik buat kita. Itu jawaban dari kelompok 3. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Kalau tidak ada lagi, masih ada? Tidak ada? Tidak ada. Lakukan buat kelompok. Dari ketiga kasus ini, kasus yang pertama dan tanda iya. Kasus yang kedua tentang Yusuf. Dan yang ketiga Kain dan Habel. Ya. Ketiga kasus ini hanya karena iri hati. Hanya karena iri hati. Daniel dibuang ke gua singa karena iri hati daripada wakil-wakil yang lain. Kenapa? Pertama karena Daniel itu dia kuat sekali berdoa. Dalam satu hari itu, ulang berdoa. Sehingga raja mau percayakan dia jadi pemimpin, maka wakil-wakil yang lain menghasut raja. Menghasut ya. Menghasut raja supaya Daniel ini dihukum. Padahal raja tidak ada niat sekali untuk menghukum Daniel. Dibuang di gua singa supaya singa itu memakan daripada Daniel. Ternyata singa diam-diam saja tidak makan Daniel. Kenapa? Karena Daniel berdoa. Kebaikan pasti dikalahkan. Ya, iri hati dikalahkan oleh kebaikan. Makanya tidak boleh iri hati. Demikian kasus daripada Yusuf. Yusuf ini karena iri hati, kenapa Yakub lebih sayang terhadap Yusuf? Maka saudara-saudaranya membunuh dia, kemudian membuang dia di sumur, dia tidak mati. Kemudian mereka jual dia di tanah Mesir. Sampai di Mesir lagi dia dituduh oleh siapa? Dia difitnah oleh istri Potifar. Kemudian dia dipenjarakan. Ujung-ujungnya apa? Yusuf berhasil. Yusuf menjadi seorang raja di Mesir. Nah itu karena apa? Karena iri hati. Kalau kita menjelaskan bahwa Yusuf itu paling ganteng, makanya istri Potifar suka. Ternyata karena Tuhan menyertai Yusuf tidak sampai berbuat hal yang keji seperti yang diinginkan oleh istri Potifar. Demikian kasus yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Karena iri hati juga. Kenapa? Karena persembahan Habel lebih diterima oleh Tuhan. Akhirnya Kain iri hati, maka dia membunuh adiknya Habel. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa jangan coba-coba iri hati. Tidak boleh ada iri hati. Biarlah kita sebagai keluarga Kristen, tema kita hari ini apa di situ? Tanggung jawab kita sebagai keluarga. Biarlah kita menjadi anak yang takut Tuhan, anak yang menghargai orang tua, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang melakukan kebaikan, anak yang menjaga hubungan keluarga supaya keluarga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bahagia. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Buang jauh-jauh sifat iri hati, sifat dengki, sifat marah. Tetapi biarlah kita gunakan buah-buah roh dalam hidup kita. Amin. Seperti itu. Jadi saya akan membagikan lembar kerja ini
silakan kerjakan lembar kerja ini, kerjakan tugas yang saya berikan kepada. Saya akan memberikan pertanyaan, silakan kerja. Yang pertama, baca Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Yang kedua, siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan Yesus sebagai benih dan tanah penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Siapakah dan apakah yang diumpamakan Tuhan sebagai benih dan tanah penabur dalam perumpamaan tentang seorang penabur? Yang ketiga, jelaskan makna benih yang jatuh di tanah. Kemudian, jelaskan makna benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang berikut nomor 5. Benih yang jatuh di batu-batu. Nomor 6. Benih yang jatuh di semak duri. Yang berikut, benih yang jatuh di tanah yang baik. Silakan kerja. Sudah? Lembar kerja yang saya kasih tadi silakan kumpulkan kembali. Nanti saya akan berikan penilaian. Ya.
Ya. Nanti minggu depan kita akan kerjakan. Saya kasih tugas sama kalian, sama adik-adik, baca di halaman 7 untuk minggu depan ya. Nanti adik-adik pelajari ya. Bab 7. Lihat bab 7. Sudah? Nanti baca di rumah. Nanti minggu depan kita akan bahas keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Jadi demikian materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa. Hati-hati di jalan tetap terpulang. Ingat, kita harus tetap jadi contoh, jadi teladan di mana saja kita berada. Tetap menjaga hati dan pikiran supaya tetap ada damai dan sukacita, baik di keluarga, jaga keharmonisan. Sebagai anak tetap jaga tanggung jawab kita sebagai anak terhadap keluarga. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Dia Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami, terlebih dari awal pertemuan kami hingga saat ini. Berbagai macam hal yang kami bahas secara bersama, yang kami pelajari. Sebagai manusia biasa, kami kurang mengerti dan kurang memahami. Kami terbatas adanya. Kami mohon pengertian dan hikmat daripada Tuhan boleh memperlengkapi kami, sehingga apa yang kami sudah pelajari bersama, kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sebentar lagi kami akan mau pulang. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan keadaan selamat. Berkati kami semua, berkati anak-anak ini. Kalau Tuhan berkenan, kembalikan kami besok pagi di tempat ini untuk kami lanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.